Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak pernah abai memberikan kita nikmat, entah kita meminta ataupun tidak. Allah senantiasa memberikan kita nikmat, senantiasa menjaga hidup kita. Karena itu setiap kali kita bertemu dan berbicara, maka selayaknya kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu paling tidak minimal dalam ungkapan. Kemudian masih dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat sekalian, para pemirsa channel Mawardiah 75, hari ini saya terbangun di pagi jam 3.00 dari tidur saya tentu saja di rumah saya. Lalu saya coba mengecek ada berita apa di Facebook ataupun di WA. Saya buka akun FB saya, lalu saya menemukan salah satu update status dari teman satu kampung saya yang mengabarkan bahwa salah satu pemuka agama di tempat tanah kelahiran saya meninggal dunia tepat pada antara pukul 24 dan sekitar jam 12.00. Berarti sudah masuk ke waktu hitungan Indonesia, sudah masuk hari Jumat. Mengapa saya sampai bercerita di tempat ini atau di channel ini? Karena beliau adalah satu di antara guru saya yang termasuk memberikan pondasi dalam pemahaman agama dan juga memberikan pondasi ketika saya belajar Al-Quran. Sebenarnya orang yang pertama menyentuh dan mendasari saya Al-Quran, mulai dari belajar alif, ba, ta, sa dan seterusnya, itu adalah itu dulu dan namanya Bapak Hasanah, tapi beliau sudah mendahului kita terlebih dahulu. Nah, beliau ini yang meninggal dunia yang saya ceritakan ini termasuk mungkin asisten lah kalau bahasa kerennya sekarang. Ya, pembantu ustadz waktu itu, ustadz di kampung yang memberikan pelajaran Al-Quran di anak-anak kampung, termasuk saya. Saya sampaikan ini karena mudah-mudahan ini sebagai ungkapan. Satu, pertama saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya beliau, dan saya berdoa semoga Allah mengampuni segala dosanya dan membalas segala kebaikan. Dan saya juga berharap mudah-mudahan apa yang pernah beliau ajarkan kepada saya, ketika saya mengamalkannya, itu menjadi amal jariah bagi beliau. Walaupun berat, tapi ini salah satu di antara cara saya untuk mengenang bagaimana beliau mengajarkan kami Al-Quran,
bagaimana beliau mengajarkan kami anak-anak desa termasuk saya ketika itu istiqomah dalam sholat berjamaah. Beliau senantiasa menjadi imam. Kalau di desa kami dia itu termasuk imam utama. Tapi saya ingat betul bagaimana beliau ini sangat gemar bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di tempat saya dulu ada budaya di mana setiap malam Jumat kita membaca salawat. Orang pada umumnya disebut dengan barzanji. Tapi lebih banyak salawat yang dilantunkan oleh beliau. Dan beliaulah yang mengajarkan saya nazamnya atau lagu-lagunya, nada-nadanya itu beliau yang mengajarkan kita. Sehingga waktu itu kami seolah-olah tidak merasa sah jadi pemuda dan remaja ketika itu kalau kami tidak berkumpul di musola kemudian membaca selawat untuk Rasulullah SAW. Dan ini yang paling saya ingat dari beliau. Beliau senantiasa mengajak kita untuk berselawat, bukan dengan cara berceramah, tapi dia membawa bukunya, kemudian beliau membaca selawat itu dan kita mengikutinya. Inilah kesan yang paling mendalam dalam diri saya. Makanya saya berharap, saya berdoa kepada Allah SWT, semoga dengan beliau sering mengajak kita untuk berselawat, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat untuk beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keistiqomahan beliau dalam berdakwah di kampung kami itu tidak perlu diragukan lagi. Luar biasa. Hanya kata-kata luar biasa itu yang ingin saya ucapkan kepada beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi tabungan amal beliau. Mungkin tidak banyak di antara orang kampung itu yang mengetahui ikatan batin saya dengan beliau. Bahkan saya pernah datang sendiri ke rumah beliau untuk belajar beberapa ilmu tertentu yang tidak diajarkan kepada orang lain di musola tempat kami berjamaah. Jadi secara pribadi saya sering secara sendiri datang ke rumah beliau. Waktu itu saya belum hijrah, sebenarnya belum datang di tanah Jawa ini untuk menetap di Malang terutama. Jadi kalau saya pulang dari pesantren saya, waktu itu saya mesti sempatkan diri untuk salim kepada beliau. Nah, kenangan yang tidak bisa saya lupakan, ya kenangan beliau mengajarkan kami bagaimana menjadi orang yang istiqomah di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, terutama dalam masalah-masalah ubudiyah. Beliau tidak diragukan lagi. Pada awal tahun 2020 saya sempat pulang 1 minggu kalau tidak salah. Untuk waktu itu ada peristiwa bapak harus dirawat. Saya pulang ke Lombok, saya merawat bapak, dan ternyata memang bapak dengan beliau yang sudah meninggal ini namanya, kalau di Lombok itu disebut namanya Tua Ujen. Kalau tidak salah nama lengkapnya beliau itu Abdurrahim. Tapi panggilannya orang Lombok itu macam-macam ya, Tua Ujen. Ini nyebutnya Tua Ujen. Tapi kalau saya mengambilnya guru. Jadi ada hubungan yang khusus pribadi antara beliau dengan bapak saya. Waktu itu saya berkeinginan sebenarnya untuk menjenguk beliau karena sudah lama sekali, setelah sekitar 10 atau 15 tahun saya merantau dan jarang sekali bertemu beliau. Saya tanya-tanya kabarnya beliau bagaimana, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Saya tanya melalui bapak saya. Karena waktu itu saya tidak sempat untuk mengunjungi beliau karena saya repot untuk merawat bapak yang waktu itu yang sakit. Nah, ketika menerima kabar beliau meninggal, maka yang ada dalam diri saya hanya penyesalan kenapa saya tidak datang waktu itu. Tapi begitulah takdir Allah SWT berbicara. Yang hanya bisa saya kirimkan lewat
berbicara ini adalah ya bagaimana nanti Allah memberikan ia tempat yang kuburannya luas. Maka secara pribadi, terutama untuk teman-teman atau orang-orang di kampung saya yang barangkali saya mewakili beliau, kalau ada salah beliau mohon untuk dimaafkan ya. Karena sebagai manusia biasa beliau juga punya salah. Karena beberapa hari sebelum saya balik ke tempat ke Malang ini, saya dengar ada beberapa hal yang menjadi konflik di tempat beliau. Ini ternyata saya baru tahu jawabannya. Kenapa saya tanya kenapa beliau tidak hadir sholat jamaah ketika saya pulang? Ternyata memang di kampung kami itu kan jamaahnya dibagi dua ya. Ada satu musola dan ada satu masjid yang harus diramaikan. Nah, kebijakan di kampung kami itu ada kampung sebelah mana, sebelah barat dan sebelah timur. Nanti sholatnya di masjid ini, yang sebelah timur sholatnya di musola. Kebetulan musola itu dekat dengan rumah saya. Jadi sebenarnya kami sudah mulai bertemu dan sering saling memberi arahan itu ketika di musola. Nah, disitulah beliau aktif. Tapi Masya Allah, dengan segala kekurangan dan kelebihan itu, salah satu di antara ciri orang husnul khotimah itu kan meninggalnya di hari baik, itu hari Jumat. Nah, saya berharap dengan ciri-ciri bahwa beliau meninggal pada hari Jumat itu menjadikan beliau menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madakhahu waksilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqkas sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjatan khairan min zawjatihi wa adkhilhul jannata wa a'idhuhu min adzabil qabr aw min adzabin nar. Almarhum Bapak Ujen itulah yang bisa anakmu ini ucapkan, semoga Allah mengampuni segala dosamu dan membalas segala kebaikanmu. Apa yang telah kau ajarkan kepada kami, insya Allah mudah-mudahan bisa senantiasa istiqomah kami amalkan. Kepada teman-teman di kampung saya, di kampung Serumbung, Batu Mandi, Dumpo dan lain sebagainya, di mana beliau pernah bergaul bersama, mohon segala kesalahan beliau diampuni. Inilah pernyataan yang sejujurnya yang saya rasakan ketika beliau sudah kembali kepada Allah SWT. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan semoga juga Allah mengganti yang lebih baik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan beliau senantiasa bisa bersabar, senantiasa bisa menerima bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.